Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan ahda bi barakatiha taubatan min kullil ma'asi wa ala alihi wa sahbihi al-ma'khudhi minhum ila Allah bin nawasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah. Sampai dengan malam hari ini Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita. Dengan mudahnya kita bisa hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan hadirnya kita ke tempat ini menjadi bukti, menjadi tanda bahwa nikmat Allah sempurna. Dengan kita hadir, bukti bahwa badan kita sehat. Dengan kita hadir, terbukti bahwa waktu kita luang. Dengan kita hadir ini bukti bahwa umur kita panjang. Dengan kita hadir ini bukti bahwa iman, Islam, taufik dan juga hidayah Allah itu senantiasa istiqomah ada dalam hati kita. Sehingga dengan semua kebaikan-kebaikan tersebut, pada akhirnya tidak ada satu halangan apapun bagi kita untuk hadir. Dan kita berharap hadirnya kita ini menjadi sebab Allah ridha kepada kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan nantinya menambahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keselamatan dan keberkahannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga di hari akhir nanti kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan sedikit sampaikan berkenaan tentang tadi yang sudah sama-sama kita dengar. Di rakaat pertama imam kita membaca surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah yaitu surat yang ke-99, ada di ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang sangat masyhur pastinya, karena berkenaan dengan ayat ini sahabat Ibnu Mas'ud pernah ditanya, apakah di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mencakup keseluruhannya. Beliau mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini ayat yang mencakup tentang keseluruhan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, secara letterleh maknanya adalah barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, dia akan juga melihat balasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dua pertemuan yang lalu, kalau tidak salah di 2 bulan yang lalu, saya sampaikan berkenaan tentang fadilah, yaitu balasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia. Kalau balasan yang diterima oleh manusia di akhirat namanya ajran, pahala. Kalau di dunia namanya fadilah, maknanya karunia. Walaupun kalimat fadilah itu sendiri ada beberapa makna. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa kalau di ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah katakan di akhirat nanti orang berbuat baik itu akan melihat balasannya, orang yang berbuat jahat melihat balasannya. Sebenarnya di dunia pun juga diberikan. Akan tetapi balasan-balasan di dunia seringkali tidak
dipahami. Padahal menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengerti tentang balasan di dunia, agar menambah keyakinan kita terhadap Allah ataupun terhadap qada qadar. Satu contoh Bapak Ibu, kita ingat ada satu ayat surat yang ke-96 surat yang ke-19 ayat 96. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, surat yang ke-19 surat Maryam ayat yang ke-96. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah katakan yang maknanya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Bapak Ibu, ini maaf, mungkin sebagian ibu-ibu pernah mendengar analogi saya, karena saya juga ada beberapa majelis dengan, kayaknya ada ibu-ibu yang hadir ini pernah ikut pengajian saya. Mana yang lebih baik, kita melihat sesuatu itu indah, cantik, sampai kita senang dengannya, atau di dalam hati kita ada cinta sehingga memandang segala sesuatu jadi indah. Saya ulang, mana yang lebih baik, yang pertama atau yang kedua? Kita memandang sesuatu yang cantik atau yang indah sampai kita senang, atau dimasukkan dalam hati kita cinta sehingga memandang segala sesuatu itu jadi indah, jadi cantik? Yang pertama atau kedua? Kedua ya, setuju ya, kedua ya. Nah, itulah Bapak Ibu yang ditanamkan oleh Allah sebagai janji kalau orang itu mau beramal. Surat 19 ayat 96. Surat yang ke-19 ayat yang ke-96, kalau umpamanya saya tanya bapak-bapaknya yang masih ada ibunya atau masih ada istrinya, kira-kira para istri itu Pak sudah ideal atau ada nggak idealnya? Saya belum tanya ibu-ibu, nanti saya tanya ibu-ibu. Menurut umumnya kira-kira istri itu, istri bapak-bapak itu ideal atau ada kurang-kurangnya? Maaf, kurang-kurang bukan artinya seperti makna umumnya kurang pikirannya gitu, bukan. Ada nggak kurangnya pada ibu? Banyak atau ada? Ada ya Pak? Ada ya Pak? Bapaknya ada nggak Bu kekurangannya? Ada juga. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, karena ketika Allah tanamkan dalam hati itu, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, Allah tanamkan dalam hati kasih sayang. Dalam hati itu ditanamkan oleh Allah kasih sayang, nggak peduli walaupun banyak kekurangannya, ya tetap mau masih bareng, walaupun sangat tidak ideal. Yang maaf mungkin ibu-ibu yang sudah 50-60 tahun, sudah maaf mungkin agak-agak peot, mungkin pipinya sudah turun, mungkin kantung matanya pun juga sudah mulai kelihatan, kerut-kerutannya pun juga begitu, bapaknya pun juga apalagi banyak kekurangan di sana sini. Akan tetapi karena ditanamkan oleh Allah, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, ditanamkan dalam hati mereka wudda. Kita pernah mendengar juga sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah dengan wudda itu dari satu akar kata yang sama. Wadda yawaddu, fi'il madhinya dari wadda yawaddu, maknanya adalah kasih sayang dalam bentuk fisiknya. Sehingga ketika ditanamkan oleh Allah dalam hati kita kasih sayang terhadap apa yang ada dalam bentuk fisiknya ini tadi, cerita tentang kekurangan itu tidak hilang, tapi kasih sayang menutupi kekurangan itu. Nah,
Bapak Ibu, ini balasan yang diberikan oleh Allah di dunia. Balasan yang sudah kita rasakan, sadar atau tidak sadar, balasan ini ada. Mau atau kita tidak mau, semua kita beramal, harapan kita kan nanti sajalah dibalaskan di akhirat nanti, betul. Karena kita sudah belajar, kita sudah mengerti bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, daripada apa yang pertama didapat ini. Akan tetapi Allah tidak pernah mengurangi janjinya. Kalau seseorang itu beramal berniat akhirat, kata Allah, diberikan di akhirat nanti balasan yang sempurna. Tapi di dunia mereka pun juga nazid lahu fi harthi, kami tambahkan, kata Allah, baginya apa yang bagian menjadi jatahnya di dunia. Jadi walaupun niat kita itu murni, pokoknya aku pingin amal-amalku dibalas di akhirat nanti, betul, tidak salah. Akan tetapi di dunia dibalaskan juga oleh Allah. Nah, sehingga semakin orang itu beramal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin wuddah ini semakin muncul. Nabi SAW itu adalah salah satu contoh nyata tentang bagaimana di dalam hati beliau tertanam, saya ja'alulahumur rahman wuddah, sehingga menghadapi umatnya yang durhaka, menghadapi orang yang jahat, menghadapi munafik yang menusuk dari belakang, menghadapi pertentangan orang-orang kafir, karena di dalam hatinya sudah ada wuddah seperti itu, sudah tidak lagi nampak. Apalagi Allah, kalau di dalam Asmaul Husna ada asma ke-48 itu Al-Wadud, terambil dari kalimat wuddah ini, terambil dari kalimat mawaddah ini, satu akar kata, yaitu zat yang maha mengasihi. Nah, sehingga ketika yang muncul itu adalah maha mengasihinya, Bapak Ibu, sebanyak apapun kesalahan, tapi karena kasih sayangnya yang duluan, itu tidak dipandangnya. Sebanyak apapun kekeliruan yang dilakukan, akan tetapi karena yang dahulu itu adalah mawaddah tadi, wuddah tadi, al-wadud pun juga seperti itu, maka seolah-olah tak ada sedikit pun dosa. Pernah suatu saat, tidak suatu saat, setiap hari bumi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku mengazab umat ini karena mereka durhaka kepadamu. Setiap hari laut itu pun juga berdoa, ya Allah, izinkan aku menimpakan air ke manusia ini karena mereka sudah durhaka kepadamu. Angin pun juga seperti itu, ya Allah, izinkan aku bertiup kencang, aku ingin mengazab umat manusia ini. Bahkan gunung-gunung pun juga berdoa kepada Allah melihat keingkaran dan kedurhakaan manusia. Allah berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, Allah berfirman bahwasanya da'uni wa khalqi, tinggalkan aku, biarkan aku bersama dengan makhlukku. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum, kalau sekiranya kalian yang menciptakan mereka, maka kalian pasti mencintai mereka. Biarkan aku bersama dengan makhlukku, kalau sekiranya kalian menciptakan makhluk-makhluk itu tadi, kan pasti mencintainya. Tapi masalahnya kalian bukan pencipta mereka, aku yang menciptakan mereka. Karena aku menciptakan mereka, aku yang akan mengasihi mereka. Jadi bukan berarti sampai dengan hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita aman-aman saja karena kehebatan kita, bukan. Karena soleh-solehahnya kita juga bukan. Akan tetapi lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum, kalau sudah Dia yang menciptakan, maka Dia yang akan menyayanginya. Bapak Ibu, kita tidak menciptakan anak, Allah hanya titipkan penciptaan itu melalui kita, bapaknya, istri kita sebagai wadahnya. Tapi mawaddah itu, walaupun bentuknya seperti apapun anak kita, itu muncul juga. Apapun keadaan anak kita, tetap hadir yang namanya wuddah itu tadi. Nah, ini dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya orang yang beriman dan beramal soleh, yang didahulukannya itu adalah kasih sayangnya.
Maksud saya adalah ingin menceritakan seperti yang tadi kita sama-sama dengar yang kita membaca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Di akhirat nanti orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman melihat balasannya, melihat balasan dari apa yang mereka lakukan walaupun sebesar dzarrah. Ternyata di dunia ini kalau kita mau teliti, dan memang harus diteliti karena semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Contoh lagi adalah surat yang ke-16, surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah membacanya, walaupun karena memang tidak paham maknanya, lewat saja ketika membacanya. Allah berfirman di sana, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sama syaratnya, beramal soleh, beriman, tak peduli laki-laki maupun perempuan. Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bapak Ibu, dari kita lihat dari sudut pandang ilmu nahwu shorof, ya, kalimat falanuhyiyannahu itu ada asalnya adalah nuhyi, kami menghidupkan. Kenapa di depannya ditambahi la dan belakangnya ditambahi dengan nun tasdid? Ini adalah untuk menguatkan berita, sama seperti la in syakartum la azidannakum. Kalimat asal la azidanna itu adalah azidu, azidu aku tambah. Akan tetapi Allah ingin menguatkan berita itu sampai pada level sumpah, makanya awalnya ditambahi la, sungguh maknanya, belakangnya ditambahi nun tasdid, maknanya juga sungguh. Jadi seolah-olah Allah berfirman la in syakartum la azidannakum, itu maknanya adalah jika kamu bersyukur demi aku pasti kalian akan kutambah, demi Allah kalian pasti ditambah. Nah, pun juga seperti itu yang ada di surat yang ke-16 ayat 97. "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu." Maka pasti akan kami berikan kepadanya penghidupan hayatan thayyibah, hidupnya pasti baik. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kalimat atau kata yang maknanya baik itu minimal ada 6 macam. Ini mungkin mengulang. Khair baik, thayyib baik, al-birru baik, hasanah baik, ma'ruf baik, solih baik. Ada 6 kata yang berbeda yang maknanya sama baik. Khair, thayyib, hasanah, al-birru, ma'ruf, dan solih. Semuanya baik. Kalau memang semuanya baik, kenapa kok beda-beda lafadznya? Karena ternyata ada satu kaidah di dalam kebahasaan atau di dalam ilmu bahasa Arab, ada satu kaidah itu menjelaskan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau kalimatnya itu berubah, maka maknanya berubah. Apalagi sama sekali bukan berubah, apalagi ini tidak sama. Kalau umpamanya contoh Bapak Ibu, saya ini bahasa duduk itu makna bahasa Arabnya adalah jalasaya jelisu. Ya, jalasaya jelisu itu duduk. Tapi kalau dari orang itu berdiri didudukkan itu menjadi ajalasa yujlisu. Kalau ada orang yang pura-pura duduk padahal tidak duduk, maknanya adalah bahasa Arabnya adalah tajalasa ya tajalisu. Jadi dalam bahasa Arab itu satu kata itu bisa sampai 40 macam kata yang berbeda berubahnya.
Padahal ditambahi a, ditambahi ta, ditambahi belakangnya ditambahi sedikit, depannya ditambahi sedikit, itu bisa berubah-ubah. Nah, pun juga seperti itu di bahasa-bahasa yang lain, di kalimat-kalimat yang lain, di lafaz-lafaz yang lain. Nah, di dalam Al-Quran tadi saya ulang ada 6 kata yang maknanya itu semuanya baik. Nah, kalau memang semuanya baik, kenapa kok harus berbeda-beda? Sebenarnya ini adalah karena lemahnya bahasa Indonesia di dalam menerjemahkan bahasa Arab, sehingga kalimat yang paling definisi yang paling mendekati maknanya adalah baik. Khair baik, ya kan? Thayyib baik, terus hasanah baik, albirru baik, ma'ruf baik, soleh baik. Tapi kata para ulama, ternyata 6 lafaz yang berbeda ini, 6 kata yang berbeda ini, maknanya sebenarnya tidak hanya sekedar baik. Contoh khair. Khair itu baik tapi masih berupa sifat. Umpamanya ada kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik, manusia terbaik adalah yang paling banyak gunanya, paling banyak manfaatnya. Jadi khair itu biasanya dipakai ketika masih berupa sifat, maknanya baik. Sama seperti thayyib. Thayyib itu maknanya baik, akan tetapi kita pasti seringkali dengar halalan thayyibah. Halal itu mengkonsumsinya tidak haram, diperbolehkan. Thayyibah tidak memberikan efek buruk, tidak mengundang penyakit, itu thayyibah. Nah, dikatakan oleh Allah surat yang ke-16 ayat 97 ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau orang itu beriman, beramal soleh, tidak peduli laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, siapapun itu, dari manapun negaranya, ketika dia beramal soleh dan beriman, Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kepadanya penghidupan yang baik yang tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Thayyibah itu kebaikan yang tidak menimbulkan mudarat. Umpamanya bagi beberapa orang yang memiliki penyakit tertentu, makan kambing, makan daging kambing itu halal tapi tidak thayyib. Bagi orang yang dengan penyakit tertentu mengkonsumsi makanan yang mengandung santan, itu halal tapi tidak thayyib. Kenapa? Karena makanan tersebut bisa menghasilkan, bisa menjadi penyebab datangnya penyakit-penyakit. Nah, tapi kalau makanannya itu disebut sebagai halalan thayyibah, karena perintah Al-Quran, kita diperintah juga surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik. Itu perintah Allah. Makanlah makanan-makanan yang halal, yang tidak haram mengkonsumsinya, yang tidak berdosa ketika mengkonsumsinya, thayyibah, dan tidak menimbulkan mudarat pada badan. Nah, inilah yang dipakai oleh Allah ketika ada orang beriman dan beramal soleh, diberikan penghidupan hayatan thayyibatan. Kalau dia laki-laki, tidak merusak hubungan yang ada di lingkungan itu, tidak merusak masyarakat yang ada di situ. Kalau dia perempuan pun juga sama, dia tidak menjadi toksik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, dari mana predikat halal hayatan thayyibah itu didapat? Ketika orang itu beriman dan beramal soleh, balasan dunianya begitu. Makanya orang yang amalnya benar, imannya benar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penghidupannya semakin baik. Penghidupannya semakin baik. Secara hukum sosial, penghidupannya tidak menimbulkan mudarat bagi yang lainnya. Secara personal, diberikan oleh Allah 19 ayat 96 tadi, semakin banyak cinta kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi orang beriman dan beramal soleh itu nampak balasan dunianya, walaupun dia tidak inginkan itu, walaupun dia tidak menginginkan itu. Pokoknya aku beramal itu untuk akhirat saja, untuk akhirat saja. Betul,
Niat kita memang ke sana, tapi Allah itu zat yang maha pemurah, yang kalau dia menerima kebaikan-kebaikan hamba, tidak dibiarkan hamba itu tidak mendapatkan balasannya, dibalaskan oleh Allah kepadanya, dibalaskan di akhirat nanti berlipat-lipat, di dunia ini pun juga tidak ditinggalkan oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memang mau meneliti lebih banyak lagi berkenaan tentang apa yang akan dijanjikan, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita, maka pasti kita semangat dalam beramal, karena ternyata balasannya ada. Problemnya begini Bapak Ibu, seringkali yang kita mengerti, yang kita pahami, yang kita tahu dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, itu umpamanya Allah janjikan kepada kita ketika kita beramal, itu umpamanya ada 20 balasan, umpamanya ada 20 balasan yang kita berhak menerimanya ketika kita melakukan amal. Akan tetapi yang kita tahu dari 1 sampai 20 itu, yang kita tahu cuma 5. Yang kita tahu itu cuma 5. Jadi kalau suatu saat ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kita tahu, ternyata Allah memberikan kepada kita poin ke-11 umpamanya. Yang kita tahu balasan Allah itu yang kita terima adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata Allah punya 20 balasan dan dibalaskan kepada kita poin ke-11. Kira-kira Bapak Ibu, kita beramal merasa dibalas atau merasa tak dibalas? Kita tidak bakal merasa dibalas karena kita tidak tahu ternyata itu balasan. Contoh orang sholat duha, ya, orang sholat duha, seperti yang umumnya kita tahu, sholat duha balasannya apa? Iya kan? Rizkinya lancar, cair aja hidupnya. Apapun ceritanya pokoknya cair kalau sholat duha. Bapak Ibu, Allah lebih tahu mana yang dibutuhkan hamba. Allah lebih tahu mana yang dibutuhkan hamba. Begitu dinilai, dilihat oleh Allah, hambaku ini nggak butuh rizki lancar, hambaku ini butuh sehat. Diberikanlah oleh Allah kepada kita sehat, rizkinya biasa-biasa saja. Sehingga ketika hamba ini diberikan oleh Allah kepadanya kesehatan, dia sudah sholat duha 2 tahun, 3 tahun gak putus-putus, kok sih ngini-ngini juga ya, iki piye iki? Kata Ustadz, sholat duha itu rizkinya lancar. Aku sudah 3 tahun sholat duha gak putus-putus, ngini-ngini wae. Pada akhirnya kita menuduh bahwasanya gak paten ini. Padahal bukan itu. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih paham. Yang kita butuhkan ternyata jangan-jangan kalau diberikan rizki lancar, kita malah melampaui batas. Maka diberikan oleh Allah kepada kita balasan yang lain, yang ada dalam 1 sampai 20 item itu tadi. Cuman karena kita tidak tahu yang 15-nya, seolah-olah tak dibalas. Ada enggak Bapak Ibu balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berupa hidup harmonis? Ya sama seperti surat 19 ayat 96 itu tadi. Ketika ibu-ibunya banyak kekurangan tapi bapaknya ditanamkan dalam hatinya mawaddah. Bapak-bapaknya banyak juga kekurangan, ditanamkan dalam hati ibunya mawaddah. Kan hidupnya menjadi harmonis. Tapi bapak dan ibu yang sudah bertahun-tahun sholat duha tadi berpikir rizki lancar, rizki lancar, rizki lancar. Jadi pada akhirnya seuzon dengan Allah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana beriman, beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Terus jangan sampai kita batasi bahwa balasan Allah harus seperti ini. Adapun yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, betul insya Allah. Akan tetapi jangan kita pikir bahwasanya balasan itu cuman itu tok. Balasan itu banyak. Buktinya ayat surat 19 ayat 96, surat yang ke 16 ayat 97 kita juga belum paham. Ternyata Bapak Ibu di dalam Al-Quran diulang oleh Allah 14 kali. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu balasan dunia.
Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kepada mereka di dunia ini tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, tapi karena pikiran kita, kalau orang bertakwa itu, beriman dan beramal soleh itu kan sama dengan takwa. Nah, bertakwa itu katanya akan diberi makhroja, solusi atas semua problemnya. Bertakwa itu akan diberikan rizki dari arah tidak disangka-sangka. Pikirannya itu cuma rizki aja, pikirannya cuma duit aja. Makanya ketika Allah berikan sesuatu yang lain yang bisa jadi lebih mahal dari uang itu tadi, seolah-olah Allah tidak membalas. Bukan tidak membalas, sudah dibalas, tapi kita tidak ngeh bahwa itu bahwa itu adalah balasannya. Nah, sehingga Bapak Ibu, di awal tadi saya sampaikan kenapa kita perlu teliti tentang ayat-ayat Allah, kenapa kita perlu mengkaji Al-Quran, kenapa kita perlu mengkaji tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, karena ternyata dari 6.238 ayat itu kalimat takwa itu ada 228 kali, dan itu balasannya banyak yang kita belum tahu, banyak yang kita belum tahu. Apa yang akan dibalaskan oleh Allah ketika orang itu sudah Islam? Apa yang dibalaskan oleh Allah ketika orang itu sudah iman? Ternyata rinci dibuat oleh Allah, apalagi didukung dengan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya orang yang beriman dan beramal soleh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau didukung dengan ilmu yang benar, pasti hidupnya pasti sangat-sangat baik. Karena dekat mereka dengan rahmat, sangat dekat mereka dengan rahmat. Allah berjanji di dalam ayat yang berbeda, surat yang ke-7 ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kalian wala tufsidu fil ard, dan janganlah kalian merusak, melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah, bermohonlah kepada Allah dengan harap dan cemas. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, rahmat itu kan di dalam surat Al-A'raf disebutkan warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat itu semua hal yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini rahmat. Semua hal ini rahmat. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita tidak benar-benar paham dengan kalimat-kalimat yang akrab di telinga kita itu tadi. Berkah itu apa? Kadang-kadang kita belum paham, padahal kita selalu dapat. Rahmat itu bagaimana? Padahal tidak mungkin kita bisa hidup tanpa rahmat. Artinya rahmat itu selalu ada. Nikmat itu apa? Terkadang kita pun juga nggak tahu. Rizki itu apa, Bapak Ibu? Terkadang kita juga tidak tahu. Sehingga ketika definisi dari seluruh kalimat-kalimat atau seluruh lafaz yang ada itu tadi menjadi kurang, maka otomatis pikiran kita pun juga akan terkotak-kotak dengan definisi ilmu yang kurang itu tadi. Contoh rizki. Rizki kata para ulama adalah kullu khairin yuntafa'u bih. Semua hal baik yang bisa diambil manfaatnya. Tapi banyak orang berpikir bahwasanya rizki itu duit tok. Jadi sehingga ketika dia dapat hidup yang nyaman di dalam rumah tangganya, itu dipikir bukan rizki. Ketika dia punya teman yang baik, Bapak Ibu coba, alangkah banyak rizki Allah. Kita duduk di masjid, yang antara satu dengan yang lainnya nggak ada gesekan apapun, nggak ada gosokan apapun, sehingga duduk ini dengan nyaman. Coba kalau seandainya sesama ibu-ibu itu ada ibu yang paling ujung dengan paling ujung saling SKT, saling jengkel umpamanya, itu kan begitu duduk aja nggak nyaman. Kok datang pula ibu itu, pasti duduk aja nggak nyaman. Nah, rizki itu apa tadi? Kullu khairin yuntafa'u bih. Semua hal baik yang bisa diambil manfaatnya. Hati yang nyaman, tidak ada permusuhan, itu kan baik. Nah, ada nggak manfaat yang kita dapat dari hati yang baik itu tadi? Sangat banyak. Buktinya duduknya nyaman. Bapak-bapaknya pun juga seperti itu. Duduk di satu ruangan tanpa ada sedikit pun gesekan dan gosokan, sehingga duduknya nyaman. Nah, kita untuk bisa duduk mendengarkan
tausiah kurang lebih 45 menit sampai 50 menit dengan hati yang nyaman, ternyata bukan tausiahnya saja yang rizki, nyamannya hati rizki, masuknya ilmu diserap oleh otak kita rizki, menjadi petunjuk itu pun juga rizki. Nanti ketika kita sudah betul-betul paham, diamalkan di luar masjid, itu rizki yang lebih besar lagi. Nah, betapa banyak rizki yang kita terima. Tapi karena pikirannya rizki itu cuman duit tok, maka datang kita mulai dari awal sampai akhir di masjid, rizki itu melimpah ruah, tapi kita nggak dapat rizki. Dapatnya cuman ilmu, dipikir ilmu bukan rizki. Boleh saya minta pendalaman? Apa itu, Pak? Dalam Al-Quran itu selalu saya menemui kata fadul, yang artinya anugerah ataupun karunia. Fadlun. Ini kata dasar atau kata dasar dari fadilah? Iya. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah anugerah karunia itu fana, dia tidak terbawa ke akhirat atau terbawa seperti ajrun? Apakah kalimat al-fadlu itu terbawa sampai di akhirat atau cukup di dunia saja? Ada kurang lebih 94 kali Allah ulang kalimat yang kata dasarnya adalah al-fadlu, yang derivasinya dari kalimat al-fadlu, Bapak Ibu. Sebagian besarnya itu tertinggal di dunia. Karena memang ada juga al-fadlu itu Allah katakan ini adalah kenabian. Al-fadlu itu adalah bagian daripada turunnya ayat. Nah, itu yang nanti akan terbawa. Tapi sebagian besarnya al-fadlu itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia. Artinya tertinggal. Salah satu contoh, teringat saya di surat yang ke-35 ayat 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Gitu ya. Di ayat yang ke-30 Allah katakan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang sholat, orang yang bersedekah, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi agar Allah menyempurnakan pahalanya. Pahala itu liwafiyahum ujurahum, itu di akhirat. Wa yazidahum, dan menambah untuk mereka min fadlih, dari karunianya. Karunia dari kalimat fadl. Imam Ibnu Ashir mengatakan di dalam kitab Jawahirul Quran, sebagian besar kalimat fadl itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah di dunia. Sebagian besarnya. Jadi tapi tadi saya sampaikan ada kurang lebih 94 kali diulang oleh Allah kalimat itu, dan sebagian besarnya adalah tertinggal di dunia, Pak. Di akhirat nanti ada, tapi beberapa ayat saja yang berkenaan tentang kenabian. Karena mungkin di Ustaz, kan kita sering minta sampai ke yaumah, sampai ke al-fatihah ini kepada al-fatihah. Nah, makanya itulah yang bagian daripada pahalanya itu tadi yang kita berikan, fadilahnya itu tadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada yang tadi sama-sama kita bahas berkenaan tentang balasan yang kita terima. Sebenarnya kalau kita mau lebih teliti lagi, balasan itu sangat banyak, akan tetapi karena kurangnya definisi kita, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang belajar ilmu agama tapi tidak mengerti mantik, maka dia tidak tahu ilmu agama. Mantik itu adalah logika, satu ilmu yang membuat kita bisa melogikakan dengan benar setiap kalimat. Karena mantik itu membahas tentang, salah satu di antara cabangnya adalah membahas tentang definisi yang tepat. Contoh, tadi saya contohkan sedikit tentang rizki. Sehingga kalau orang itu paham dengan kalimat rizki, maka betul Ar-Razzaq, Allah zat yang maha memberi rizki, itu betul-betul terasa. Tapi kalau sekiranya kita membatasi rizki itu adalah pada uang saja, makanan minuman saja, maka kepada orang-orang yang hidupnya tidak punya uang yang banyak, bahkan selalu numpuk hutang, seolah-olah Allah nggak ngasih rizki. Ketika dalam satu hari kita nggak ada makanan, nggak ada minuman, padahal tidak puasa, seolah-olah tidak kasih rizki. Padahal Bapak Ibu, jangan-jangan pemahaman kita tentang kalimat rizki itu sendiri yang salah. Nikmat pun juga begitu. Nikmat itu adalah kesenangan dunia yang bisa dirasakan. Jadi kalau suatu saat kita ini Bapak Ibu, kita duduk, lantas bisa kita bayangkan kalau seandainya duduk kita di masjid ini tidak ada AC, bisa nggak senyaman ini?
Kan tidak bisa. Nah, jadi sejuknya AC itu adalah kesenangan dunia yang bisa dirasakan. Ini nikmat. Ini nikmat. Sehat itu nikmat. Kenapa? Ini adalah ini adalah kebaikan dunia yang bisa dirasakan. Coba kalau kita sakit Bapak Ibu, jangankan berangkat jalan dari rumah ke masjid, duduk saja kita nggak sanggup. Ini sudah berangkat, sudah duduk lama, mendengar tak terganggu sedikit pun, bisa paham, bisa dapat ilmu, bisa diamalkan. Nah, berapa banyak nikmat Allah. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu, surat yang ke-14 ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena nikmat itu adalah kesenangan di dunia yang bisa dirasakan. Makanya sama seperti yang tadi saya sampaikan, Imam Ibnu Ashur di dalam kitab Jawahirul Quran menyebutkan, kalau di dalam Al-Quran itu ada kalimat nikmat, itu biasanya pemberian dunia. Tapi kalau di akhirat kalimatnya dirubah oleh Allah menjadi na'im. Fi jannatin na'im. Nah, na'im itu adalah nikmat-nikmat yang diterima di akhirat. Tapi kalau kalimatnya kalimatnya nikmat, itu balasan itu adalah pemberian Allah di dunia. Contoh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalimatnya Allah memakai kalimat nikmat. Artinya memang di dunia. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah dengan rasa syukur. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di antara yang menjadi PR besar kita itu adalah mendefinisikan tentang semua kalimat-kalimat itu tadi. Sehingga pada akhirnya kalau definisi ini kita dapat, betul, hidup kita pasti baik-baik saja. Terkadang tidak baiknya hidup kita ini bukan karena hidupnya yang tidak baik, tapi yang sudah terekam erat, terekam kuat dalam otak kita itu adalah definisi yang tidak tepat. Terkadang itu yang membuat hidup kita pada akhirnya seolah-olah tidak baik-baik saja. Berapa menit lagi bisa? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Satu pertanyaan. Jadi bahasa nikmat itu produk dari Al-Fadlul tadi. Iya. Apakah nikmat itu adalah produk daripada Al-Fadlu? Jadi begini Pak, sebenarnya nikmat itu produk dari rahmat. Ya, karena nikmat itu adalah kesenangan dunia yang bisa dirasakan. Sedangkan Al-Fadlu, seseorang itu punya amal dulu, lantas dibalas oleh Allah di dunia. Nah, di dunia balasan dunia namanya Al-Fadlu. Iya. Jadi kalau nikmat itu adalah sebenarnya bagian daripada rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Apa itu rahmat? Di dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan rahmat itu adalah iradatu isalil khair. Adanya Allah itu memiliki keinginan untuk berbagi kebaikan kepada hamba-hambanya. Nah, ada yang bentuk kebaikannya itu berupa nikmat, ada yang bentuk kebaikannya itu berupa pertolongan, ada kebaikannya itu berupa hidayah dan lain sebagainya. Sudah ya? Sudah masuk? Bisa, sudah. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini sedikit keterangan berkenaan tentang yang sama-sama kita dengar imam kita membaca famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan juga famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semoga Allah mudahkan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Pastinya dari apa yang saya sampaikan tadi berkenaan tentang banyaknya balasan-balasan dunia, akan tetapi kita tidak mengetahuinya. Semoga Allah mudahkan kita bisa memahami dengan mengamalkannya dengan istiqomah. Bila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz